Halo semuanya, perkenalkan nama aku Ricci, si ahli ekonomi dari kelompok yang beranggotakan sebagai berikut. Hari ini, aku akan jelasin ke kalian nih tentang perdagangan internasional. Nah, pertama kita mulai dari sejarahnya. Kita semua tahu bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan dengan lokasi strategis untuk melakukan perdagangan. Ambil contoh Kerajaan Sriwijaya yang memiliki Selat Sunda sebagai jalur perdagangan. Namun, lama-kelamaan banyak negara yang ingin menguasai jalur ini, sehingga terjadi peperangan. Maka, dibutuhkan regulasi yang jelas untuk dilakukan perdagangan internasional. Untuk menjelaskan tentang perdagangan internasional, kita harus mengerti dulu tentang perekonomian terbuka. Perekonomian terbuka adalah perekonomian yang melibatkan diri di dalam perdagangan internasional, baik ekspor maupun impor barang dan jasa, serta modal dengan negara-negara lain. Dalam perbandingan ekonomi 3 sektor dan ekonomi 4 sektor, dapat dilihat perbedaan adanya masyarakat ekonomi luar negeri yang terlibat dalam ekonomi 4 sektor, sehingga ada kegiatan ekspor-impor dalam ekonomi 4 sektor. Itulah mengapa perekonomian 4 sektor adalah perekonomian yang terbuka, yaitu suatu sistem ekonomi yang melakukan kegiatan ekspor dan impor dengan negara-negara lain di dunia ini. Karena kegiatan ekspor dan impor merupakan bagian yang penting dalam kegiatan setiap perekonomian. Ricci sekarang mau bahas faktor penentu ekspor-impor, tapi sebelum kita membahas faktor yang menentukan kegiatan ekspor dan impor, perlu diketahui definisi dari kedua kegiatan yang penting dalam perekonomian terbuka ini. Ekspor adalah kegiatan menjual atau mengirim barang dagangan ke luar negeri sesuai dengan ketentuan pemerintah, sedangkan impor adalah kegiatan perdagangan dengan cara memasukkan barang-barang dari luar negeri dengan pembayaran valuta asing. Faktor umum yang menentukan ekspor dan impor adalah masalah nilai tukar kurs terhadap mata uang domestik. Nilai tukar dapat menentukan mata uang domestik yang diperlukan untuk membeli sejumlah mata uang asing. Berikutnya adalah selera konsumen yang memengaruhi pihak supplier yang akan menawarkan produk-produk yang sedang banyak dilirik oleh masyarakat. Lalu, harga barang di dalam dan luar negeri yang akan berbeda, juga tambahan biaya selama proses impor dan ekspor. Pendapatan konsumen merupakan salah satu faktor yang sangat memengaruhi impor dan ekspor. Jika suatu daerah berpenghasilan kecil, maka produk yang masuk pun juga produk-produk yang sesuai dengan penghasilan mereka. Berlaku juga sebaliknya. Faktor yang tidak kalah memengaruhi yang terakhir adalah masalah kebijakan pemerintah terhadap perdagangan internasional. Keseimbangan perekonomian terbuka adalah keseimbangan pendapatan nasional dalam ekonomi 4 sektor atau perekonomian yang menjalankan kegiatan ekspor dan impor. Syaratnya ada dua macam. Yang pertama adalah penawaran agregat sama dengan pengeluaran agregat. Penawaran agregat adalah AS sama dengan Y tambah M. Kita tahu pula pengeluaran agregat sama dengan C tambah I tambah G tambah X. Dapat dikatakan seimbang apabila AE sama dengan AS. Maka diperoleh Y sama dengan C tambah I tambah G tambah X minus M. Perhatikan grafik ini. E0 bergeser ke E1 sebagai akibat dari ekspor neto. Berarti, pendapatan nasional meningkat dari Y3 ke Y4. Untuk syarat kedua, suntikan sama dengan bocoran. Perhatikan persamaan I tambah G tambah X sama dengan S tambah T tambah M. Pada grafik, terjadi peningkatan pendapatan nasional juga dari persamaan ekonomi 3 sektor ke 4 sektor. Kenaikan ekspor membuat pendapatan nasional meningkat. Sebaliknya, impor menurunkan AE dan menurunkan pendapatan nasional. Gambar 2 adalah dari pendekatan suntikan bocoran. Terlihat, kenaikan impor mengurangi pendapatan nasional dan kenaikan ekspor menambah pendapatan nasional. Ricci akan masuk ke perdagangan internasional nih. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang terjadi di luar negeri. Kegiatan perdagangan luar negeri ini tergantung pada keadaan pasar hasil produksi maupun pasar faktor produksi. Masing-masing pasar yang saling berhubungan satu dengan yang lain yang dapat memengaruhi pendapatan ataupun kesempatan. Dikarenakan perbedaan modal, sumber daya alam, sumber daya manusia, dan teknologi pada setiap negara, suatu negara dapat memproduksi suatu barang dengan lebih efisien dan lebih murah dibanding negara lain. Dibanding memproduksi barang tersebut secara inefisien di dalam negeri, akan lebih baik negara tersebut melakukan perdagangan dengan negara lain. Inilah yang dinamakan spesialisasi. Misalnya, Indonesia sebagai negara maritim dapat memproduksi hasil laut, dan Jepang dengan kemajuan teknologinya dapat memproduksi suku cadang kendaraan. Kenapa sih suatu negara harus melakukan spesialisasi? Ada dua keuntungan yang didapatkan dari spesialisasi. Yang pertama adalah faktor produksi negara bisa digunakan dengan lebih efisien, dan kedua, penduduk negara itu dapat menikmati lebih banyak jenis barang dengan harga yang lebih murah dan bersaing. Keuntungan mutlak adalah keuntungan yang diperoleh suatu negara dari mengkhususkan kegiatan produksi pada barang-barang dengan efisiensi yang lebih tinggi dari negara lain. Selanjutnya, keuntungan berbanding adalah keuntungan yang diperoleh suatu negara dari memproduksikan barang-barang dengan harga yang relatif lebih rendah dibanding negara lain. Contohnya, pada tabel di atas, Indonesia mempunyai keuntungan mutlak dari Malaysia dalam menghasilkan kain, karena dapat memproduksi kain lebih banyak dari Malaysia. Sebaliknya, Malaysia mempunyai keuntungan mutlak dari Indonesia dalam menghasilkan beras, karena dapat memproduksi beras lebih banyak dari Indonesia. Pada tabel di atas, Thailand memiliki keuntungan mutlak atas Malaysia dalam produksi kain maupun beras. Namun, di Thailand, 800 helai kain setara dengan 2.400 kg beras. Artinya, untuk mendapatkan satu helai kain, dibutuhkan 3 kg beras. Sedangkan di Malaysia,
Indonesia 600 helai kain setara dengan 1.200 kg beras, atau untuk mendapatkan 1 meter kain hanya dibutuhkan 2 kg beras, lebih sedikit dari Thailand. Dalam hal ini, Malaysia pun memiliki keuntungan berbanding dari Thailand. Di sini, kalian bisa lihat nih bagaimana alur implementasi keuntungan mutlak pada perdagangan. Perhatikan bahwa Indonesia dan Thailand memiliki keuntungan mutlaknya masing-masing, yaitu Indonesia dalam pakaian dan Thailand dalam beras. Kedua negara tersebut kemudian melakukan nih yang namanya spesialisasi pada masing-masing komoditas yang memberikan keuntungan mutlak. Lalu, kedua negara saling melakukan barter komoditas sesuai kurs pertukaran, dan inilah yang disebut perdagangan. Alhasil, kedua negara tersebut dapat menghasilkan total komoditas yang lebih banyak daripada sebelum dilakukan perdagangan. Nah, sekarang aku bakal jelasin bagaimana alur implementasi keuntungan berbanding pada perdagangan. Bila dilihat sekilas, terlihat bahwa Jepang tidak memiliki keuntungan mutlak sama sekali terhadap Amerika. Nah, tapi jangan panik dulu. Ini bukan berarti kedua pihak tak bisa memperoleh profit dari perdagangan mereka. Perhatikan kembali bahwa Jepang berkeuntungan berbanding dalam hal televisi dan Amerika pada mobil, sehingga kedua negara tersebut bisa melakukan spesialisasi pada masing-masing produksi yang berkeuntungan tersebut. Alhasil, Amerika Serikat yang memiliki keuntungan mutlak tadi dapat memesan 1.600 televisi ke Jepang, sehingga Jepang perlu memberikan 1.600 televisi tersebut dengan gantinya menerima 40 mobil sesuai dengan kurs penukaran. Oke, dari total barang mungkin terlihat seperti mengalami kerugian ya, karena setelah perdagangan hanya menghasilkan 2.400 mobil. Nah, tetapi sebenarnya bukan demikian, karena terdapat peningkatan sebanyak 30 mobil yang mana berdasarkan kurs penukaran lebih sulit untuk diproduksi daripada 300 televisi tadi. Mari kita tinjau ilustrasi berikut. Dalam grafik A dan B sebelum spesialisasi, masing-masing menggambarkan bahwa apabila seluruh faktor produksi digunakan, maka Prancis akan memproduksi radio dan televisi sebesar 120.000 unit. Sementara untuk Kanada akan memproduksi 60.000 unit radio dan 30.000 unit televisi. Lalu, asumsikan bahwa penduduk di Prancis dan Kanada masing-masing menginginkan 60.000 unit radio dan televisi yaitu pada titik A, dan 20.000 unit radio dan televisi, yaitu pada titik P. Maka setelah spesialisasi dilakukan, tingkat produksi di Prancis yang semula ada pada titik A, sekarang ditunjukkan oleh titik B. Begitu pula di Kanada, yang semula ada pada titik P, sekarang tingkat produksinya ditunjukkan oleh titik Q. Selain itu, sudah spesialisasi dilakukan, tingkat konsumsi di Prancis digambarkan oleh titik B1, dan di Kanada ditunjukkan oleh titik Q1. Kedua titik itu berada di luar atau di atas kurva yang memungkinkan produksi. Ini berarti, barang-barang yang diperoleh setelah perdagangan adalah lebih banyak dari yang dapat diproduksi dari dalam negeri. Oke, sekarang aku mau bahas soal proteksi dan pembatasan. Proteksi dalam perdagangan internasional adalah usaha-usaha pemerintah dalam membatasi atau mengurangi jumlah barang-barang impor dari negara lain yang bertujuan untuk mengatasi masalah deflasi dan pengangguran, mendorong perkembangan industri baru, mendiversifikasi perekonomian, menghindari kemerosotan industri lokal, memperbaiki neraca pembayaran, menghindari dumping, menambah pendapatan pemerintah, dan masih banyak lagi. Sedangkan pembatasan dalam perdagangan internasional adalah usaha-usaha pemerintah dalam membatasi jumlah barang-barang impor, antara lain dengan memperlakukan tarif dan pajak barang impor, kuota pembatasan impor, melakukan hambatan perdagangan non-tarif, dan melakukan pembatasan valuta asing. Di sini, Richie akan jelasin salah satu bentuk dari pembatasan perdagangan internasional, yaitu pemberlakuan tarif. Dapat dilihat pada grafik di sini, consumer surplus pada sebelum pemberlakuan tarif ditunjukkan pada daerah A, B, C, D, E, F. Selanjutnya, untuk producer surplus hanya ada pada daerah G dan tidak adanya government revenue. Tetapi setelah pemberlakuan tarif, dapat dilihat bahwa daerah consumer surplus berkurang menjadi hanya A dan B, tetapi daerah producer surplus bertambah menjadi C dan G, dan bertambahnya daerah government revenue pada daerah E. Dapat dilihat pada total surplus sebelum pemberlakuan tarif ada pada daerah A, B, C, D, E, F, G, dan total surplus setelah pemberlakuan tarif ada pada daerah A, B, C, E, G. Tahukah kamu kalau semua hal yang kita bahas tadi erat kaitannya loh dengan globalisasi? Globalisasi terjadi saat dunia saling terhubung sekaligus saling dependen satu sama lain. Globalisasi sebenarnya terjadi di berbagai bidang, tetapi bidang ekonomi lah yang erat kaitannya dengan perdagangan internasional. Globalisasi ekonomi dimotori oleh adanya perkembangan politik dunia yang mendasari berbagai kebijakan pemerintah, lalu praktik perdagangan bebas yang menghasilkan keuntungan berbanding dan spesialisasi, juga ada munculnya perusahaan multinasional yang beroperasi di berbagai negara, serta adanya kemajuan teknologi yang memungkinkan adanya perkembangan investasi portofolio di pasar. Hal ini pun memberikan dampak positif bagi hidup kita, seperti meningkatnya produksi dunia, membaiknya tingkat kemakmuran masyarakat, meluasnya pasar untuk produk domestik, masuknya banyak modal dan teknologi yang lebih baik, dan bertambahnya dana untuk pembangunan. Namun sayangnya berbagai dampak negatif juga ditimbulkan. Contohnya adalah sektor manufaktur yang terhambat, neraca perdagangan yang terpuruk, sektor keuangan yang semakin fluktuatif, yang tentunya dapat memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Sekian penjelasanku, semoga kamu semua makin paham ya mengenai
perdagangan internasional. Riji pamit, thank you and see you.